Sekarang saya pindah coba ke seniman tadi. Bang Karni bagaimana dampaknya pada seniman? Sama. Walaupun kami independen, mungkin teman-teman artis yang top di televisi saat ini lagi manggung, mereka punya tabungan dengan cukup baik. Tapi seniman itu kan bukan cuma artis yang ada di televisi sekarang. Seniman juga ada bagaimana rombongan wayang golek yang satu rombongan itu 50 orang Pak. Lalu topeng, banjet di Karawang, di Bekasi segala macam. Berapa rombongan mereka. Dan itu tanggung jawab dalangnya. Tanggung jawab pimpinan rombongan bagaimana ngasih makan mereka. Sementara mereka dapat malam ini manggung, besok dipakai makan anak istrinya. Dan ini adalah persoalan kita semua. Saya sepakat bukan tanggung jawab pemerintah semata. Kita tanggung jawab kita bersama. Tapi pemerintah adalah bapak kita rakyatnya gitu. Nah, jadi saya kira ini Bang Karni, menurut saya seniman. Contoh, sekarang bisa gulung tikar, penyewaan lighting, penyewaan sound system, penyewaan rigid panggung dan sebagainya. Saya berdoa dan berharap agar TVN tetap teman-temannya masih bisa bekerja, menyampaikan informasi pada masyarakat. Yang lain-lainnya udah tutup Bang. Nah ini saya kira persoalannya. Kenapa? Saya ingin mengelaborasi Mas Imam Prasojo tadi. Waktu Wuhan itu kita nyantai. Bahkan ada pejabat yang menantang dengan sombongnya tidak akan datang ke sini. Nggak bisa main-main saya kira. Ini tolong ngomong pengadaan pemerintah Pak Dhani. Sampaikan mungkin kalau bisa sih apa yang keluar dari pemerintah satu suara saja. Agar komunikasinya rakyat bisa jadi lebih tenang. Jangan sampai kayak peristiwa ojol saja misalnya. Antara Menteri Kesehatan dengan Menteri PLT Perhubungan berbeda kebijakannya. Nah ini jadi persoalan tersendiri. Nah seniman kembali lagi Pak. Sekarang saya tidak ingin mengatakan mati, mungkin masih banyak yang hidup. Akan tetapi dalam konteks yang non artis yang top sekarang ini. Mereka punya tabungan lah Pak, masih bisa hidup. Tapi orang-orang yang hanya manggung hari ini untuk hari ini dimakan. Tradisional, penyanyi dangdut, ya, rombongan orkes. Bahkan penonton bayaran di industri televisi pun gak bisa datang. Organ tunggal. Iya, organ tunggal semua. Dan ini tidak bisa hanya, oke tanggung jawab kita bersama. Tapi saya kira ketika Wuhan sudah mulai merebak dan itu pasti datang ke kita nyari masyarakat aja susah. Saya sih berharap tadinya Pak Dhani ketika itu di sana meledak, itu Menteri Perindustrian berkumpul dengan Menteri Koperasi UKM, Perdagangan, semua kementerian itu membina UKM loh Pak. Saya bekas duta koperasi kebetulan, jadi saya tahu. Itu UKM berapa puluh ribu tukang jahit di Indonesia. Suruh bikin masker, nggak usah nungguin dari Tiongkok impor. Nah APBN untuk bayar impor itu berikan pada UKM. Jadi uangnya seperti di Kota Bekasi, uangnya tetap di situ. Ya produk kita, ini produk kita semuanya. Atau di Turki tahanan nggak dikeluarin, disuruh bikin masker dan APD. Bisa kok. Nah ini barangkali apa yang disampaikan Pak Anies tadi, bagaimana percepatan mengambil keputusan dan kecerdasan membuat kebijakan. Ini menjadi penting. Dan disampaikan menjadi satu suara. Kata Mas Imam tadi ini pelajaran bukan mengkritik. Saya juga bukan mengkritik, ini juga mengingatkan. Saya juga takut sekarang kalau kritik-kritik gitu. Jadi ini masalahnya kan persoalan kita semua. Persoalan kita semua sehingga apa yang dirasakan oleh kami para seniman ini sama dengan buruh-buruh yang lainnya. Hanya bedanya mungkin kita kerjanya kesenian. Sama Pak Dhani, kita kerja kesenian itu sama. Buruh harian juga. Saya kira saya dengan Profesor Effendi, beliau narasumber, saya moderator sama-sama. Nggak ada IO yang bikin seminar. Siapa? Sekalinya diminta pendapat Profesor Effendi lewat online, nggak dibayar. Betul nggak Prof? Oh ada yang bayar, oh iya. Artinya cuma diminta pendapat itu kan susah Pak. Nggak mungkin saya nge-MC lewat online Pak. Iya kan? Siapa yang bayar coba? Gitu. Nah, jadi saya kira ini menjadi penting bagi kita. Tidak berniat menyalahkan siapapun dan kita sepakat jangan sampai kita saling menyalahkan. Saya dukung kebijakan Pak Wali sebagai warganya Pak Wali ya. Artinya bahwa kalau orang Bandung bilang hand in hand lah, beheyek-heyek lengan lah, bersama-sama ini problem kita bersama. Dan ini bukan hanya Indonesia, kalau kemarin flu burung mungkin lokal Indonesia, ini dunia. Bahkan Amerika lebih banyak dari kita korbannya. Tapi jangan juga ada berita hari ini yang disampaikan, penduduk Indonesia 270 juta, toh yang meninggal tidak sampai 500. Tidak boleh seperti itu komunikasinya. Tidak boleh bermain pada tingkat rasio. Kalau bisa 0 seperti Vietnam. Kalau bisa aman tidak kedengaran seperti Brunei, seperti Thailand. Nah kalau kita siap. Sebelum Indonesia kan Italia dulu, Iran dulu. Nah makanya saya ingin tanyakan, jangan salah saya baca media sosial. Di media mainstream nggak ada Pak.
kita di PSBB kita taati untuk dari Bekasi ke Kalimalang aja diperiksa saya Pak sekarang ini. Tapi kok itu warga Tiongkok datang bebas tanpa masker, itu tolong ditanyakan juga bener apa enggak tuh berita. Gitu. Takutnya nggak bener, saya salah. Kalau bener, tolonglah biar berkeadilan. Saya kira itu Bang Karni. Saya sebagai seniman bagaimanapun juga mendukunglah apa langkah pemerintah dan di sisi lain kepada teman-teman, para seniman, para artis, selamat malam rekan-rekan. Saya mengapresiasi teman-teman membuat lagu agar orang tinggal di rumah, memberikan semangat. Saya kira itulah kontribusi yang teman-teman bisa sampaikan pada masyarakat ini untuk juga menambah kesejukan di suasana kita yang kondisi ini. Karena apa? Saya kira tidak ada yang bisa membatasi waktu sampai kapan kita seperti ini. Dan ini betul-betul dalam perspektif agama pasti bukan hanya kita yang lockdown secara wilayah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa melok dari semua kegiatan agar bumi ini lebih bersih lagi ke depan. Saya kira itu, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dedi,